Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Saya akan membawakan tentang standar data dan interoperabilitas rekaman elektronik dari sisi Faskesnya sendiri yang menjalankan standar data dan interoperabilitas RMA tersebut. Nah, terkait standar data RMA, kalau kita lihat apa sih standar data RMA itu? Kalau kita lihat di secara umum, standar data dan interoperabilitas RMA yang ada baik di Indonesia ataupun di luar negeri, mereka itu menggunakan ada yang menggunakan ICD, International Classification Disease, ada DICOM di sana, ada SNOMED City, ada LOINS, ada SL7, ada FIRE, ada CDA, ada kita tadi dijelaskan sama bahasannya yang kita pakai itu ICD, SNOMED, LOINS, dan apa tadi KFA. Dan untuk teknik interoperabilitasnya menggunakan FIRE HL7. 24 sendiri kalau di pasal 26 itu isinya pertama itu identitas pasien, kemudian data RMA juga ada hasil pemeriksaan fisik, ada hasil pemeriksaan penunjang seperti lab dan radiologi, kemudian juga ada hasil pemeriksaan klinis seperti catatan klinis diantaranya diagnosa, ada persiapan pengobatan, kemudian ada juga rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan, baik itu tindakan medis atau eh, rujuk lanjut dan lain-lain. Kemudian juga ada nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan yang mungkin saat ini masih beberapa menggunakan belum menggunakan tanda tangan. Kalau di satu sehat sendiri terminologi yang digunakan untuk penyakit kita menggunakan ICD-10 dan untuk tindakan medis menggunakan ICD-9-CM dan untuk pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi menggunakan standar terminologi LOINS, dan untuk istilah-istilah klinis seperti body structure, keluhan utama, riwayat-riwayat lain itu menggunakan SNOMED City, dan kemudian ada juga obat dan alat kesehatan menggunakan kamus eh, farmakos atau disingkat KFA. Nah, standar interoperabilitas RNA sendiri di Indonesia ini, di Indonesia menjadikan platform Satu Sehat sebagai ekosistemnya untuk melakukan pertukaran data kesehatan yang menghubungkan antar sistem informasi, baik itu di Vaskes eh, tingkat pertama, Vaskes tingkat lanjutan, dan Vaskes-Vaskes lain seperti klinik dan lab mandiri atau radiologi mandiri ke regulator, diantaranya bisa juga Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, atau juga bisa juga sebagai penjamin, yaitu diantaranya BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, atau di Dinas Kesehatan juga ada beberapa yang Jamkesda atau Jamkes di Jakarta, dan juga ekosistem lain yaitu penyedia layanan digital seperti banyak platform ya, kalau ada yang pokoknya ending kata-kata terakhir ada dok-doknya gitu lah, apa dok ini dok kalau nggak salah. Nah, dalam hal ini standar pertukaran datanya yang di dalam platform Satu Sehat itu menggunakan FIRE HL7. Di modul FIRE HL7 di Satu Sehat sendiri untuk saat ini yang sudah ada itu pertama modul rawat jalan, ini sudah berjalan eh, di beberapa vaskes. Alhamdulillah sudah production untuk modul rawat jalan di Yuskes 1 kalau nggak salah, untuk apa data registrasi kunjungan, kemudian diagnosa dari pelayanan tersebut, kemudian ada juga tindakan dan persiapan di sana sampai ke apa namanya ke pemberian obat ke pasiennya. Kemudian ada juga modul rawat inap yang baru saja diuji cobakan juga dan di workshopkan berbarengan dengan modul IGD dan klaim. Di dalam modul rawat inap juga di Uskesnya itu ada
registrasi rawat inap, kemudian ada diagnosa di sana, ada pemberian obat juga, ada pemberian tindakan juga. Cuma memang di rawat inap IGD itu ada tambahan-tambahan lain yang memang di rawat jalan itu belum ada. Kemudian ada juga modul klaim, nah ini masih diuji cobakan. Modul klaim itu paparkan ya apa standar terminologinya tuh kalau nggak salah KPTL gitu kalau nggak salah. Nanti itu standar standar data tarif-tarif dari rumah sakit itu ada kode-kode standarnya nanti. Kemudian yang lainnya ada modul program yang dijalankan baik di FKTP dan di FKTRL, diantaranya modul ANC, ada PNC, ada modul neonatus, ada modul gizi, kemudian ada modul imunisasi, ada juga modul screening. Untuk use case rawat jalan sendiri, prosesnya itu pertama pasien melakukan pendaftaran, diinput pendaftaran pasiennya, masuk ke dalam encounter, statusnya biasanya masih arrive tuh, baru datang, kedatangan. Kemudian pendataan kunjungan, setelah didata kunjungannya, baru diinput diagnosisnya. Dari encounter itu mengeluarkan condition nanti yang di akhir encounter pada saat finish dimasukkan conditionnya. Condition itu pemberian diagnosis pada platform Satu Sehat melalui FireHealth 7. Dan di dalam encounter tersebut juga dilengkapi dengan dokter pemeriksa, kalau di Fire-nya nama practitioner, kemudian identitas rumah sakit atau organization, dan juga ada tujuan atau ruangan dari yang memberikan layanan di Fire-nya, diberikan nama location. Ini use case rawat jalan yang berjalan untuk use case 1. Selanjutnya sebenarnya masih ada sampai ke pemberian tindakan dan pemberian obat. Berikutnya untuk yang rawat inap, di dalam encounter-nya itu kalau di rawat inap lebih kompleks dibanding apa namanya yang yang rawat jalan tadi, karena selain data seperti data registrasi, kemudian practitioner, organization, dan location, di data encounter-nya juga ada data service request atau bisa dibilang rujukan dari layanan sebelumnya, bisa dari IGD atau rawat jalan. Kemudian di dalam anamnesisnya, condition-nya itu bukan condition berupa diagnosis, tapi berupa keluhan utama yang pengkodeannya itu menggunakan SNOMED City. Kalau untuk diagnosis condition-nya itu menggunakan ICD-10, makanya ada perbedaan di sini. Untuk hasil pemeriksaan fisik juga menggunakan, kalau di FireHealth 7-nya namanya observation, dan pemberian observasi tetap observation namanya. Hasil observasinya juga dilaporkan ke dalam satu encounter itu dengan resource observation juga. Kemudian di sana juga ada prognosis, resource-nya di Fire itu namanya clinical impression. Dan apabila di dalam inap tersebut ada tindakan sama seperti di rawat jalan, maka ada resource prosedur di dalam encounter-nya. Kemudian ada juga apa namanya use case yang berikutnya. Di sini hampir sama dengan yang tadi, perbedaannya mungkin di condition di cara keluar. Cara keluarnya itu resource-nya resource condition, cuma menggunakan kodenya sama seperti yang anamnesis tadi, menggunakan kodenya kode SNOMED City, bukan kode diagnosis, karena sebenarnya di dalam SNOMED City itu banyak istilah-istilah klinis yang kalau di dalam
konsepnya dibagi 19 konsep, di dalamnya ada body structure juga ada di sana. Jadi observation juga menggunakan kodenya kode SNOMED City. Ada juga yang memakai kode Loins untuk nilainya, tapi kalau untuk ininya menggunakan SNOMED City untuk body structure-nya. Di sana juga ada di dalam SNOMED City itu banyak konsepnya ya. Selain body structure ada juga clinical clinical finding juga. Di sana ada penyakit juga, ada tindakan juga dan lain-lain. Nah, ini yang use case claim mungkin di tahap uji coba ya, kan alhamdulillah lancar. Dari Satu Sehat platform rencananya Vaskes data pembiayaannya itu kita kirimkan di dalam resource coverage eligibility request ke dalam Satu Sehat platform. Kemudian nanti si pihak asuransi memberikan data kepesertaan atau data coverage si pasien kalau di FireHealth 7-nya. Nah, untuk data klaim untuk data klaimnya dari Vaskes mengirimkan data klaim berdasarkan inputan yang ada di layanan sebelumnya, baik itu di rawat jalan maupun perawat inap, dari mulai data registrasi, kemudian diagnosa, kemudian tindakan, pemberian obat, pemeriksaan lab, dan lain-lain digabungkan dalam satu klaim, dikirimkan ke Satu Sehat, nanti keluarannya itu klaim respon. Nah, fitur RME versus Satu Sehat di dalam penerapan interoperabilitas ke platform Satu Sehat yang tentunya menggunakan teknologi FireHealth 7, sebenarnya kelengkapan fitur RME ini mempengaruhi proses pertukaran data di Vaskes ke regulator atau sebaliknya. Di beberapa tempat masih banyak SIMERES atau RME di Vaskes tersebut yang fitur-fiturnya masih belum bisa mengakomodir kebutuhan data dari yang diminta oleh atau dibutuhkan di dalam resource-resource yang ada di FireHealth 7. Salah satunya misalkan yang terbaru ini SNOMED City dan Loins. Untuk Loins ini, SNOMED City, Loins, dan KFA, maaf satu lagi. Untuk Loins ini, si Pasienkes di dalam fitur RME-nya perlu melakukan mapping-mapping terhadap pemeriksaan-pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang ke dalam sistemnya agar bisa terkirim ke Satu Sehat. Begitu juga untuk yang KFA, begitu juga untuk yang SNOMED City. Kalau SNOMED City ini lebih dinamis, jadi sebenarnya harus ada fitur tambahan lagi di rumah sakitnya untuk pemberian kode SNOMED City, sama halnya seperti ketika klinisi melakukan asesmen di SOAP atau di CPPT. Asesmennya itu ada yang langsung melakukan input ICD-10, ada juga yang ICD-10-nya dilakukan oleh perekam medis. Seperti itu. Nah, fitur untuk pengkodaan SNOMED City untuk saat ini saya belum tahu juga, belum pernah menemukan juga ada yang di Vaskesnya, baik itu di rumah sakit atau puskesmas atau klinik yang sudah menyediakan untuk penginputan kode SNOMED City. Nah, di sini ada auto code versus manual code. Di dalam pemenuhan kebutuhan pengiriman data ke Satu Sehat, kembali lagi saya mengulang, terminologi yang digunakan kan ada ICD-10, ada ICD-9CM, Loins, SNOMED City, dan KFA.
Nah, masing-masing Fasiankes itu biasanya memiliki metode-metode yang berbeda dalam penentuan pemberian kode eh, terminologinya di sistem RME-nya atau di CMRS atau di Simpusnya atau di Simplink. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan kita pakai metode autocode di beberapa SIM RME atau Simpus atau SIM klinik atau SIM RF, biasanya tingkat kesadaran atau rencana tindak lanjut kan dia modelnya combo box atau pilihan atau radio button. Nah, ini kan bisa kita langsung mapping kode semamnya. Nah, ini bisa kita menggunakan metode autocode atau misalkan prognosis atau kondisi saat meninggalkan rumah sakit, kita bisa pakai metode autocode disesuaikan dengan kondisi SIM RS, Simpus atau SIM klinik yang ada di tempat Bapak Ibu. Nah, untuk manual code itu seperti apa misalnya contohnya? Contohnya CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Saat ini kalau seperti yang kita ketahui, kolom SOAP itu ada yang diagnosa di kolom assessment-nya, kolom A-nya itu ada yang secara otomatis diisi, ada yang diisinya secara pretext. Baru nanti kemudian di coding oleh perekam medis di belakangnya setelah selesai layanan. Nah, untuk kolom planning juga, kolom planning biasanya untuk peresepan obat dan tindakan, kalau resep mungkin ada beberapa yang otomatis masuk, tapi mungkin perlu juga di mapping kode KFA-nya tadi. Jadi kalau kode KFA mungkin bisa langsung AutoCAD ya kalau sudah mapping. Nah, untuk ICD dan SIAM ini sendiri biasanya untuk kodenya ada yang jarang sih, biasanya perekam medis ini karena kaitannya sama pembiayaan nanti. Kemudian ada kolom keluhan utama, kalau di CPP itu di kolom S, subjek, biasanya juga klinisi, baik itu perawat ataupun dokter, menulis keluhan utamanya itu free text, jadi harus diinputkan kodenya ulang oleh baik itu perekam medis atau bisa pakai tools lain di belakang itu. Nah, untuk pengiriman data platform ke statusnya ada dua metode, dan tadi sudah disinggung oleh Pak Edi, ada real time, ada scheduler. Real time juga ada dua macam. Yang pertama ada satu persatu atau real time-nya bundle. Gitu. Nah, ini dilihat dari kondisi RME atau infrastruktur yang mendukung sistem tersebut. Kalau dari kondisi dan infrastrukturnya mendukung untuk real time dan satuan, ya langkah lebih bagus gitu. Tapi kalau memang ini kan bisa disiasati dengan scheduler, misalkan di saat yang tidak peak time, misalkan di malam hari, kirimkan baik itu kirim satuan atau kirimnya langsung dalam bentuk bundle menggunakan scheduler. Gitu. Nah ya, ini real time, data dikirim langsung berbarengan selesainya hilang kesehatan, dilakukan dalam pada saat rekam medis elektronik diinputkan atau selesai input. Nah, untuk schedule sendiri dilakukan menggunakan penjadwalan seperti itu. Nah, ada beberapa alasan kegagalan IMR dalam penerapannya. Yang pertama biasanya itu yang paling sering jadi alasan adalah mahal dan memerlukan investasi besar karena infrastruktur IMR tidak murah ya. Kemudian aplikasi tidak standar karena setiap paskes pasti mempunyai aplikasi sendiri-sendiri. Kemudian yang pasti lebih sulit dari rekam medis kertas karena belum terbiasa mungkin. Terus biasanya di awal-awal implementasi menurunkan produktivitas. Kemudian ada yang berpikir IMR hanya bermanfaat bagi pihak asuransi atau regulator. Nah, sebenarnya ada 10 langkah perubahan, bisa memanage ekspektasi atau merekrut tim champion seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, atau memberikan training-training atau pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi agar IMR bisa berjalan, atau mengadop sistem-sistem baru, memberikan waktu agar kita bisa memberikan waktu agar bisa menerima sistem yang lebih baru. Ya, konklusinya, jadi pedoman dan spesifikasi teknis ditetapkan untuk memastikan bahwa rekam medis elektronik dapat digunakan dan dibagikan dengan efektif berbagai sistem yang berbeda.
kemudian sumber daya yang ada di podcast mempengaruhi metode yang akan dilakukan. Jadi tergantung sumber dayanya. Yang sudah habis, pada pepatah Arab, manja wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh yang akan mencapai tujuannya. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.